Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya malikal zaman, wa ya imam al makan, wa ya qaima bi amri rahman, wa ya warisal kitab, wa ya naib rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya man minas samai wal ardi aidatuhu, ya man ahla waqtihi kulluhum ailatuhu, ya man yunazzilu gausu bidawatihi wa yadaru daru bi barakatihi wa rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa alal qaumil zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan, serta junjungan Nabi besar kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan ceramah singkat, yaitu hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya masa lalu adalah jembatan-jembatan sejarah yang menyimpan segudang pelajaran dari hikmah. Hijrah dalam catatan sejarah masa lampau terdapat pelita yang menyinari jalan orang-orang yang ingin mencari menggenggam kebenaran di masa-masa berikutnya. Lembaran sejarah umat Islam tempo dulu telah mencatat masa-masa kejayaan dan kegemilangan yang diraih kaum muslimin. Namun demikian, banyak peristiwa mengharukan turut mewarnai perjalanan hidup mereka. Begitu pula pengorbanan, kegigihan dalam menegakkan agama Allah, perangan melawan musuh-musuh Allah dan lain sebagainya. Turut juga menghiasi sepak terjang perjuangan mereka. Di antara sekian banyak peristiwa bersejarah dan paling berpengaruh bagi perkembangan dakwah Islamiyah adalah hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah menuju Madinah Munawwarah. Kita sebagai kaum muslimin yang hidup pada masa kemunduran umat Islam saat ini seharusnya menjadikan peristiwa hijrah sebagai momentum untuk bangkit dari keterpurukan dalam berbagai bidang. Peristiwa hijrah seyogyanya menjadi pelecut bagi kita untuk meraih kembali kejayaan dan kegemilangan yang selama beberapa abad terakhir ini direbut oleh bangsa-bangsa lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semenjak dimulainya dakwah Islam, Rasulullah SAW bersama keluarga dan para sahabatnya seringkali menghadapi berbagai macam rintangan dan ancaman dari orang-orang kafir di Mekah. Namun, mereka tetap tabah dan tegar, menebarkan dakwah dengan penuh kesabaran. Sampai akhirnya Allah Ta'ala memberikan pertolongan dan kemudahan, yaitu dengan perintah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Peristiwa hijrah itulah merupakan akhir dari masa yang penuh rintangan dan kesulitan serta titik awal dari masa keemasan dan kegemilangan bagi dakwah Islam. Dari titik itu juga cahaya kebenaran Islam semakin bersinar terang, menyinari kegelapan dan melampaui segala macam penghalang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada masa-masa setelah hijrah dengan dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, umat Islam berjuang menegak keadilan, memberantas kekufuran, dan membasmi kezaliman. Sehingga yang terjadi kemudian, Allah menyempurnakan kenikmatannya umat Islam. Mekah berhasil mereka taklukkan dan umat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak ada yang sulit jika Allah menghendaki kemudahan. Dakwah yang pada awalnya menemukan banyak kendala, dengan optimisme, keteguhan, ketegaran, ketabahan, dan kesabaran, pada akhirnya titik terang keberhasilan bisa ditemukan. Ini menjadi teladan bagi kita, bahwa di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Asalkan kita terus berusaha dan optimis serta senantiasa menjaga asa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hijrah yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat tidaklah melarikan diri dari orang-orang musyrik. Bukan pula bentuk sikap putus asa dari kondisi yang terjadi. Hijrah beliau juga tidak bertujuan untuk mencari ketenaran, pangkat, dan kekuasaan di kota Madinah. Sama sekali tujuannya bukan itu. Karena sewaktu di Mekah,
Beliau pernah didatangi oleh para pemuka dan pimpinan Mekah seraya mengatakan kepada beliau, "Jika dakwah Islam yang engkau lakukan bertujuan mendapatkan harta benda, maka kami akan mengumpulkan harta benda kami untukmu, sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Dan jika engkau bertujuan memperoleh kekuasaan, maka kami akan menjadikanmu sebagai penguasa." Namun Rasulullah tidak terpesona dan terperdaya oleh bujuk rayu mereka. Karena dakwah menurut beliau memang tidak bertujuan untuk mendapatkan itu semua. Yang beliau harapkan hanyalah ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Ini adalah puncak keteladanan bagi kita semua, khususnya bagi para dai yang ingin mengabdikan hidupnya untuk berdakwah. Sekian ceramah singkat dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.